Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 dan D2. Di sini kami akan mempresentasikan pengaruh paracetamol terhadap profil farmakokinetika phenytoin pada kelinci dwarf menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kelompok kami terdiri dari Jiat Hilal Hawari, Tiara Amalia, Rehan Syahputra, Raffi Antonio Belva, Sarah Husnayani, dan saya sendiri Ica Wulandari. Selanjutnya, daftar isi, di mana daftar isi ini berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 analisa data, bab 3 metode penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Penelitian ini membahas tentang penggunaan obat di Indonesia, khususnya phenytoin sebagai anti-epilepsi. Masalah polifarmasi, penggunaan lebih dari satu obat, sering terjadi, menimbulkan potensi interaksi obat. Interaksi ini dapat terjadi pada berbagai fase farmakokinetik, dan penelitian sebelumnya telah mencatat banyak kasus interaksi farmakokinetik phenytoin dengan berbagai obat. Namun, penelitian ini terkait interaksi phenytoin dengan paracetamol belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi profil farmakokinetik phenytoin dengan penambahan paracetamol dalam plasma kelinci menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh paracetamol terhadap profil farmakokinetika phenytoin pada kelinci dengan metode KCKT? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh paracetamol terhadap profil farmakokinetika phenytoin pada kelinci dengan metode KCKT. Manfaat penelitian memberikan informasi tentang pengaruh paracetamol terhadap profil farmakokinetika phenytoin pada kelinci dengan menggunakan metode KCKT. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu variasi pemberian kombinasi phenytoin dan paracetamol. Lalu yang kedua itu variabel tergantung, profil farmakokinetik dari phenytoinnya. Lalu yang ketiga variabel pengganggu terkendali. Yang pertama itu jenis kelamin kelinci, berat badan kelinci, umur kelinci, waktu pemejanan, dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu bab 2 yang berisi metode penelitian. Untuk subjeknya itu, hewan uji diaklimatisasi dengan cara diberi makan hijauan segar seperti rumput, daun wortel, daun kangkung, dan daun kubis, serta pakan konsentrat seperti pelet dengan merek Vital Rabbit, serta minum pada laboratorium selama 7 hari. Hewan uji yang digunakan itu berjumlah 27 ekor kelinci dan dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan. Untuk kelompok pertama, diberikan phenytoin secara peroral 10 mg per kgbb tanpa paracetamol. Untuk perlakuan keduanya, diberikan phenytoin secara peroral 10 mg per kgbb yang 1 jam sebelumnya sudah diberi paracetamol secara peroral sebanyak 40,13 mg per kgbb. Untuk perlakuan tiganya, diberikan phenytoin secara peroral bersamaan dengan paracetamol secara peroral, yaitu 40,13 mg per kgbb. Terdapat kriteria eksklusi dan inkusi. Untuk kriteria inkusinya, yang pertama kelinci jantan dan betina dewasa galur dwarf. Yang kedua, usianya itu 8-12 minggu. Untuk berat badannya 2.500 sampai 3.000 gram. Keadaannya itu sehat dan normal. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu kelinci mengalami kecacatan. Lalu kelinci mengalami kematian. Yang ketiga, kelinci mengalami stres. Yang terakhir, kelinci mengalami sakit dengan ciri nafsu makan menurun, bulu terlihat kotor, dan kelinci itu tidak aktif. Selanjutnya ada etika clearance. Etika clearance ini diajukan pada kode etik penelitian
Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, di mana dilakukan di Laboratorium Farmakologi Universitas Islam Indonesia dengan menggunakan konsep 3R, replacement, refinement, dan reduce, dan juga menggunakan 5F, freedom from hunger or thirsty, discomfort, pain, injury, or disease, freedom for express normal behavior, fear and distress. Selanjutnya ada skema penelitian, di mana skema penelitian dimulai dari penentuan hewan uji. Kita harus menentukan hewan uji terlebih dahulu, dan selanjutnya kita harus membagi 3 kelompok subjek uji, di mana kami membagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 diberikan phenytoin tanpa diberi paracetamol secara oral. Sedangkan kelompok 2 kami memberi phenytoin, akan tetapi sebelumnya kami memberi paracetamol dengan dosis 40,13 mg per kilogram BB secara oral. Yang ketiga, diberikan bersamaan antara phenytoin dan paracetamol. Setelah itu, pengambilan sampel darah pada telinga kelinci melalui vena marginalis dan preparasi. Setelah itu kita lakukan pengujian menggunakan KCKT dan menghitung parameter farmakokinetik. Baik, selanjutnya prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pembuatan CMC natrium 0,5%. Dalam pembuatan CMC natrium 0,5%, hal yang dilakukan pertama adalah diberikan 2,5 gram CMC Na secara merata ke dalam lumpang yang berisi Aquadis panas sebanyak 100 ml. Kemudian didiamkan selama 30 menit hingga diperoleh massa yang transparan, kemudian diencerkan hingga 500 ml. Kemudian itu ada pembuatan suspensi phenytoin. Pada pembuatan suspensi phenytoin ini, hal yang harus dilakukan adalah ditimbang 10 mg serbuk phenytoin, kemudian dilarutkan dengan suspensi CMC Na 0,5% ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian di-add atau ditambah sampai tanda batas. Selanjutnya itu pembuatan suspensi paracetamol. Pada pembuatan suspensi paracetamol ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ditimbang 100 mg serbuk paracetamol, kemudian dilarutkan dengan suspensi CMC Na 0,5% ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian di-add sampai dengan tanda batas. Selanjutnya, pembuatan larutan induk baku. Dalam pembuatan larutan induk baku ini, 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ditimbang 100 mg serbuk standar phenytoin, kemudian dilarutkan dalam fase gerak metanol dan Aquades 50:50 ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya itu ada penetapan kurva kalibrasi phenytoin. Yang pertama dilakukan adalah dari larutan induk baku phenytoin 100 mikroliter per mililiter diencerkan menjadi 10, 12, 18, dan 14 rpm dalam labu ukur 50 ml. Selanjutnya itu sebanyak 20 mikroliter diinjeksi pada alat KCKT. Selanjutnya dihitung persamaan regresi dan melihat luas area dari masing-masing konsentrasi. Selanjutnya itu ada penyiapan alat HPLC. Dalam penyiapan alat HPLC ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu alat kromatografi dihidupkan, kemudian pengukuran dilakukan dan membuat kolom Shimadzu tipe TC C18. Selanjutnya di detektor dengan UV-Vis dilihat panjang gelombang 314 nm dan panjang kolom 10 cm. Selanjutnya dilakukan pemumpaan yang digunakan dengan mode mode aliran tetap dengan elusi isokratik. Selanjutnya pemberian phenytoin tanpa pemberian paracetamol. Ada 3 langkah yang harus dilakukan pada poin ini. Yang pertama, subjek uji yang telah diaklimatisasi diberi suspensi phenytoin 10 mg per kilogram berat badan secara oral. Kemudian diambil sampel darah maksimal 12 ml pada jam 0,5, 1, 1,5, 2, 4, dan 8. Setelah itu darah ditempatkan dalam politub yang berisi 2 tetes heparin di portek, kemudian ditambahkan 1 ml TCA 20% dan dicampurkan, kemudian disentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit untuk mengumpulkan supernatan.
Selanjutnya diukur kadarnya dengan menggunakan KCKT dengan menyuntikkan sebanyak 20. Selanjutnya itu pemberian paracetamol 1 jam sebelum diberikan phenytoin. Hal yang pertama dilakukan adalah subjek uji yang telah diaklimatisasi diberikan suspensi paracetamol 40,13 mg per kilogram berat badan secara oral. Kemudian setelah 1 jam diberikan suspensi phenytoin 10 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya pemberian phenytoin bersamaan dengan paracetamol. Ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu subjek uji yang telah diaklimatisasi diberikan suspensi phenytoin 10 mg per kilogram berat badan dan paracetamol 40,13 mg per kilogram berat badan secara oral. Selanjutnya subjek uji darah sama seperti perlakuan sebelumnya. Selanjutnya yaitu main test. Dilakukan pembiusan terhadap kelinci dengan menggunakan anestesi. Pembedahan atau operasi dilakukan dengan pisau cukur yang tajam yang terlebih dahulu telah disterilkan menggunakan larutan alkohol 70% pada telinga kelinci bagian vena margilaris. Setelah itu dilakukan konversi dosis antara manusia ke kelinci, maka setelah itu diberikan obat phenytoin secara oral sebanyak 10 mg per kilogram berat badan pada kelompok 1 tanpa pemberian paracetamol terlebih dahulu. Selanjutnya pada kelompok 2, pada awalnya diberikan paracetamol sebanyak 40,13 mg per kilogram berat badan. Setelah itu diberikan obat phenytoin secara oral sebanyak 10 gram per kilogram berat badan. Pada perlakuan ketiga, peneliti memberikan obat phenytoin dan paracetamol secara bersamaan secara oral sebanyak 40,13 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu kelompok yang sudah diberikan sebagai berikut. Kemudian pada bab 3 ini membahas tentang analisis data, di mana analisis data dilakukan setelah pengamatan pengaruh paracetamol terhadap profil farmakokinetika phenytoin pada kelinci menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan menggunakan model kompartemen. Untuk aplikasi yang digunakan untuk analisis data itu sendiri menggunakan Microsoft Excel dengan PK function. Parameter farmakokinetik yang ditentukan yaitu ada T setengah, kemudian VZ, lambda atau K, kemudian ada clearance total, kemudian ada AUC dan AOMC, kemudian ada MTT, VSS dan CSS. Kemudian analisis statistik itu menggunakan aplikasi yang digunakan itu adalah SPSS versi 22. Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui perbedaan dalam parameter farmakokinetik pada kelompok perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3. Statistik signifikansi adalah P kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.